Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Jadi teman-teman sudah tahu lah ya bahwa seleksi P3K, pendaftaran ya seleksi P3K untuk gelombang kedua sudah dibuka dari tanggal 17 November 2024 kemarin. Dan kali ini teman-teman harus lebih cermat dalam memilih formasi P3K 2024. Teman-teman harus memilih OPD atau unit kerja yang mana yang sekiranya masih tersisa formasi yang belum diisi oleh para pelamar P3K di gelombang pertama. Karena para pelamar P3K di gelombang pertama adalah yang paling diprioritaskan gitu ya. Sehingga jika jumlah formasi yang dibuka dengan pelamar yang lulus seleksi administrasi pada gelombang pertama minimal jumlahnya sama, tentunya teman-teman yang mendaftar pada gelombang kedua tidak lagi punya kesempatan untuk diterima sebagai P3K karena semuanya sudah diisi oleh teman-teman honorer atau tenaga non ASN yang mendaftar di gelombang pertama. Dan kali ini kita akan coba lihat ya berita atau informasi berkaitan dengan pelamar P3K gelombang kedua yang hanya bisa mengisi sisa formasi dari gelombang pertama. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan pelamar P3K tahap 2 yang berebut sisa formasi gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya ingat ya, pelamar P3K 2024 tahap 2 berebut sisa formasi. Honorer non-database PKN harus cermat. Kita coba bacakan ya. Para honorer non-database PKN dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG harus cermat melakukan pendaftaran P3K 2024 tahap 2. Pasalnya, para pelamar P3K 2024 tahap 2 juga memperebutkan formasi yang disediakan di seleksi tahap 1. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, pengumuman hasil kelulusan seleksi P3K 2024 tahap 1 dilakukan pada 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Sementara, masa pendaftaran P3K 2024 tahap 2 ialah 17 November hingga 31 Desember 2024. Jadi, para pelamar P3K 2024 tahap 2 baru bisa melihat jumlah real formasi yang akan diperebutkan setelah ada pengumuman kelulusan tahap 1. Bisa dibilang, pelamar P3K tahap 2 berebut sisa formasi tahap 1. Namun untuk bisa mengetahui perkiraan sisa jumlah formasi tidak harus menunggu pengumuman kelulusan tahap 1. Untuk bisa mengetahui perkiraan jumlah sisa formasi, bisa dilihat beberapa jumlah pelamar di masing-masing formasi P3K 2024 tahap 1 yang lulus tahap seleksi administrasi alias dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Jumlah formasi P3K 2024 tahap 1 dikurangi pelamar MS. Itulah perkiraan kasar jumlah formasi yang akan diperebutkan para honorer non-database PKN dan lulusan PPG pada seleksi P3K tahap 2. Seperti dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram (NTB) Taufik Priyono di Mataram, Senin 18 November, diketahui formasi P3K 2024 tahap 1 Kota Mataram sebanyak 583 kursi. Taufik menargetkan jumlah pendaftar seleksi P3K tahap 2 mencapai sekitar 1.500 orang dengan jumlah formasi yang akan diperebutkan 583 kursi. Jumlah formasi tahap 2 itu sama dengan jumlah formasi pada pendaftaran seleksi P3K 2024 tahap pertama. Taufik menyebutkan sisa honorer K2 dan honorer database PKN yang melamar P3K 2024 tahap 1 di Kota Mataram sebanyak 1.881 orang. Sebanyak 583 formasi P3K di Kota Mataram itu meliputi 96 formasi tenaga guru, 87 formasi tenaga kesehatan, dan 400 formasi tenaga teknis.
Jadi formasi P3K tahap pertama 583 itu akan diperebutkan juga oleh pelamar pada tahap 2, kata Taufik. Diketahui, pendaftaran P3K 2024 tahap 2 sudah dibuka mulai Minggu 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Lowongan P3K 2024 tahap 2 disediakan untuk honorer non-database BKN, yakni non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa pengabdian. Formasi P3K 2024 tahap 2 juga untuk lulusan pendidikan profesi guru atau PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Untuk formasi guru P3K 2024 tahap 2 yang bisa melamar ialah guru non-ASN yang terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi yang sama, paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Dikutip dari situs resmi Kemdikbud, lulusan PPG adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek RI. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan pelamar P3K 2024 tahap 2 yang berebut ya sisa formasi yang dibuka pada seleksi P3K di tahap 1. Artinya formasinya sama gitu ya, yang dibuka di tahap 1 dan di tahap 2. Jika jumlah pelamar pada seleksi P3K tahap 1 sama, minimal sama dengan jumlah formasi yang dibuka, maka tentunya peluang para honorer atau non-ASN yang mendaftar P3K pada gelombang kedua atau tahap 2 sudah tidak ada gitu ya, atau semakin kecil. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.